pada hari ini saya lagi melihat mengecek perkembangan kasus yang KDRT. Memang seperti apa sih Pak jalannya kasus ini? Karena kan dari kemarin sulit banget nih kita mengetahui kepastiannya. Gimana? Artinya ini masih proses penyelidikan dan perkembangan mengenai perkara ini. Jadi pada pokoknya kami ke sini datang untuk memberikan bukti tambahan. Yang pertama, yang kedua untuk berkoordinasi dan mempertanyakan perkembangannya seperti apa. Dan alhamdulillah memang kita diterima dengan baik oleh Pak Kasubnit langsung gitu kan dengan para rekan-rekan penyidik di unit PPA ya. Itu alhamdulillah kita diterima dengan baik dan mudah-mudahan secepatnya ini proses berlanjut ya. Gitu, dan ada titik temunya nanti seperti apa kelanjutannya ya. Nah ini kan kalau kita tahu bersama ada dua laporan di sini kan ya. Yang pertama terkait dengan yang mana A, yang satu dengan KDRT. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu Pak? Kalau untuk laporan A itu Kita belum tahu. ya. Karena selama ini belum ada surat panggilan. Kalau kita kan normatif aja ya. Nah itu hanya baru katanya dan isu gitu kan. Katanya AA melakukan laporan ya di Polres Jakarta Selatan. Gak tahu terkait apa, kita belum tahu gitu. Karena selama ini kita belum menerima panggilan resmi dari Bapak penyidik gitu kan. Dan undangan klarifikasi pun belum ada. Itu hanya baru katanya gitu. Jadi pada intinya belum jelas. Tapi kan kemarin AA sendiri kan mengakui bahwa dirinya dijambak, dipukul oleh Mbak GG. Oh itu hanya pengakuan dia aja Iya, sebelah kapan? pihak. Kapan? Tidak tahu itu ya. Di mana? Itu kan kalau di dalam hukum kan istilahnya ada legus delicti, tempus delicti, tempat kejadiannya di mana, waktu kejadiannya di mana. Kalaupun memang betul itu dianiaya, itu kan bukti-buktinya apa. Nah, pada pokoknya kami dan klien kami juga tidak merasa melakukan hal itu kan, apalagi penganiayaan itu tidak merasa, dan kemudian juga selama ini belum ada laporan yang kami terima gitu Ya, dari jadi pihak kan kepolisian. kemarin itu kan dari pihaknya AA itu kan sempat kita wawancara bahwa dia melaporkan GG satu perbuatan tidak menyenangkan dan kedua penganiayaan yang dilakukan Mbak GG di satu tempat makan. Iya, Nah, ya itu kan makanya kan kita ingin mengklarifikasi dari Mbak GG sendiri bahwa pasti Mbak GG sendiri tahu bahwa ada pertemuan itu kan. merasa nggak? Oh iya, waktu itu memang saya habis wawancara terus tiba-tiba dia datang gitu aja. Ya udah sih, cuman kayak gitu doang, nggak ada argue atau pembicaraan yang memang menyudutkan kita berdua. Jadi biasa aja pertemuan, dia datang nemuin saya Pak, terus dia nggak tahu, katanya dia mau makan juga, cuman kan itu tempat umum juga ya, jadi siapa aja boleh datang ke tempat itu. Tapi di sana ngobrol nggak sih Kang GG sama AA? Dia ngobrol sendiri ya, dia lebih ngoceh-ngoceh sendiri. Saya nggak terlalu menanggapi. Dia cuma ngomong-ngomong sendiri, saya juga nggak jelas apa yang dia omongin. Terus saya bayar bill terus pulang. Maksudnya ngomong sendiri itu gimana Kak? Nggak jelas, omongan dia nggak jelas. Tapi ditujukan kepada Kang GG? Iya. Ya. Artinya kamu sempat nyakar melakukan. Oh enggak. Dari percakapan itu katanya dia meminta maaf, dan ketika minta maaf kakak mencakar menjambak dia. Enggak. Saya nggak pernah, saya tidak pernah menyentuh kulit dia. Tapi kan dia nunjukin nih Kak, katanya dia nunjukin bekas-bekas luka gitu. Oke, saya akan menjawab ini. Setelah dia datangin saya, terus malamnya dia clubbing. Nah terkait dengan yang status Tidak terjadi apa-apa. yang terkait di instastory kakak ingin menjelaskan terkait dengan klarifikasi yang kakak ingin. Oh itu nanti. Belum saatnya. Belum saatnya. Penjelasan dari AA sendiri, bagaimana tanggapan kamu? Oh aku sih nggak terlalu
Jadi ditanggapi pikir ya. lebih jauh. Nggak terlalu ditanggapi lebih jauh, itu dikesampingkan aja, nanti dilihat nanti kalau Karena- memang betul memang dia itu selaku korban, ya mungkin nanti juga ada laporannya. Kalau misalkan ada laporannya, kita kan kooperatif, kita akan jelaskan apa adanya. Betul. Tapi apakah kamu siap nggak sih dalam hal ini dalam pelaporan menghadapi laporannya si AA? Siap gak Siap, siap? siap aja. Karena ya memang saya nggak salah. dan kamu apakah akan kamu melakukan laporan balik jika tidak terbukti? Tergantung ya Pak. Kalau memang betul tidak terbukti, kita akan lapor balik. Gitu. Kita akan lapor balik. Terkait Karena dengan memang yang kemarin waktu itu kalau tidak salah mantannya direbut karena ini, apakah benar seperti itu? Mantan siapa ya? Saya masih punya suami yang berinisial DHR, itu masih suami saya secara hukum dan agama. Tapi katanya ya syirik Kak, benar nggak sih? buku nikahnya juga masih ada. Gitu. Buku nikahnya ada dan disertai dengan surat keterangan dari KUA. Itu untuk membuktikan bahwa buku nikah itu tidak palsu, tidak bodong, dan kita sudah disertakan bahwa buku nikah itu legal, gitu kan, dikeluarkan resmi dari kantor urusan agama Kabupaten Cianjur ya, Kecamatan Cianjur, Kabupaten. Kan api asmara ini muncul ketika si AA ini sering dikasih hadiah oleh laki dari kakak. Ya. Saya udah no comment soal itu. Sekarang saya cuma fokus untuk kasus KDRT. Kita Tapi yang di Cianjur juga kayak dari kita atau yang di mana Kak? Maksudnya Mendapat KDRT dari mana? dari yang mana? Maksudnya? Ini laporan kakak yang Iya. Karena kan Ininya- berdua nih, ya kan? Bingung juga nih. Masih kita jadi Siapa? bingung nih. Nah, intinya yang sekarang sedang berjalan ini KDRT sebagaimana yang telah dilakukan oleh suaminya yang bernama Pak Dery, kan begitu. Nah, jadi pada pokoknya proses hukum yang sedang berjalan di Polres Jakarta Selatan ini yaitu KDRT itu yang dilakukan oleh suaminya di dalam mobil, sebagaimana laporan tersebut tertanggal 16 ya, 16 kalau tidak salah itu. Kekerasan apa yang Bapak dapatin? Pemukulan, nyekik, sama nonjok hidung. Pemukulannya di bagian mana tuh Pak? Mungkin masih ada bekas atau sampai Karena berapa udah sih, 1 Pak? bulan lebih ya, tapi ada beberapa fotonya. Ada di lengan terus di sini juga, di kaki, paling banyak di kaki karena waktu itu saya nendang juga gitu ya, nendang setirnya karena dia nyekik pakai tangan kiri, terus saya nendang pakai kaki gitu ya. Ya itu cuman pembelaan aja sih, maksudnya buat ngebela diri aja. Terus akhirnya dia nonjokin kaki saya. Awal mulanya gimana bisa terjadi kejadian seperti itu? Lalu kenapa ini kan Cianjur ya? Kenapa dibuat LP di sini Kak? Kejadiannya di Jakarta Selatan, sekitaran Pondok Pinang. Nah, jadi pada intinya kejadiannya di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan. Ya. Maka yang berwenang menangani laporan tersebut, perkara tersebut yaitu adalah pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Makanya kami laporan di sini. Tanyain nggak sih kapan akan ada pemanggilan atau saksi-saksi? Kan udah hampir Kalau panggilan dari terlapor sudah. Kalau panggilan terlapor sudah hadir, kemudian saksi-saksi juga kita sudah. Namun di sisi lain kita masih ada bukti yang kurang. Makanya barusan kita sudah serahkan mengenai bukti-bukti yang sebagaimana dipinta oleh penyidik. contohnya salah satunya. Ada aja itu nggak bisa di ini. Oke, setelah kasus ini gitu, bagaimana hubungan kamu dengan suami dan dengan anak-anak? Anak-anak semuanya ikut saya, hubungan saya dengan suami komunikasinya lewat asisten, jadi saya udah lost contact kalau lewat handphone kita masing-masing. Semuanya komunikasi hanya urusan anak. Tapi anak-anak sendiri tinggal sama kamu atau? Semua tinggal sama saya. Ada rencana mau ngajukan cerai mungkin Kak? Ya. Karena ini sudah terjadi. Iya, karena ini bukan kejadian yang pertama ya. Karena kejadian ini yang paling parah, jadi makanya saya lakukan pelaporan. Tapi sejauh ini bagaimana tanggapan dari suami sendiri dengan adanya pelaporan ini? Tetap
setelah kemarin-kemarin? Hmm, Biasa berkelit. ber- Biasa berkelit. berkelit. Dia tidak mengakui adanya KDRT. Tapi untuk nafkah sendiri untuk anak-anak dikasih? Hanya nafkah untuk sehari-hari aja, untuk makan aja, untuk sekolah dia nggak mau kasih. Alasannya karena kami pergi dari rumah. Pada intinya kurang ya. Kurang. Awal mulanya gimana sih bisa terjadi KDRT? Apa memang dia temperamen, emosian atau seperti apa sih? Iya, memang dia ya sebenarnya dia sayang sama keluarga, cuman mungkin dia lagi gelap mata Emosi. aja kali. Iya, Intinya ada percekcokan lah ya. iya ada, ya dia tidak mengakui itu. Terjadinya tanggal 16 pagi, itu sekitar jam 11-an di dalam mobil. Kami habis pulang nge-gym. Mbak, dengan anak-anak sendiri apakah mereka bertanya-tanya nggak sih? Mereka nggak pernah nanyain ayahnya karena memang mereka nggak terlalu dekat juga sama ayahnya. Tergantung. Yang jelas dalam waktu dekat ini kita akan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau untuk waktunya belum kita tentukan ya, nanti kita lihat sikonnya saja ya. Yang jelas dalam waktu dekat ini mau diajukan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Sebelum-sebelumnya apa masalahnya masih bersama dengan yang sekarang ini, misalnya mungkin secara langsung perselingkuhan mungkin ya Mbak? Enggak sih, baru kali ini soal perselingkuhan, dan itu dengan teman sendiri ya, itu yang bikin saya nggak terima. Pergokin langsung atau gimana? Tahu. Ya semua bukti-bukti kan kalian mungkin udah sebagian udah ada yang lihat di Instagram saya ya, gitu. Tapi Kak, kalau yang soal laporannya AA itu kita sendiri menyangkal semuanya. Bukan menyangkal ya, memang saya tidak merasa melakukan menganiaya. itu. Tapi berarti sempat ngobrol nih sekarang. Saya ngobrol baik-baik, ayo kalau mau ngobrol berdua tidak usah ada kamera, selesaikan baik-baik, kita ngobrol berdua. Dan di situ pun katanya banyak saksi kan ya, karena habis wawancara dan di situ juga banyak saksi. Ya gimana sih kalian yang perempuan kalau misalkan ada suaminya yang menjanjikan ini itu marah nggak sih Kepada wanita lain khususnya. kepada wanita lain, apalagi itu teman sendiri, terus pergi karaoke, marah nggak sih kalian sebagai perempuan? Wajar seorang istri melihat chattingan mesra suaminya bersama teman dekat. Sudah berapa lama berteman dengan? Saya sudah lama, kalau saya sendiri sudah lama, tapi kalau mereka saya kenalin dari sebelum Agustus itu saya kenalin mereka, terus juga kita udah tahu pasangan kita masing-masing, udah kenal, semuanya saling kenal. Cuman ya gitu, mereka masih berkelit, mereka masih belum mengakui. Ya udahlah, saya juga nggak mau terlalu memblow up itu. Saya pengennya kasus KDRT-nya cepat selesai. Doain aja teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih kan. Kasih ya. Oke, Bang, mungkin pertama boleh dijelaskan secara singkat agenda kedatangan hari ini di Polres Jakarta Selatan. Ya, pada pokoknya kami datang ke sini yang pertama untuk menyerahkan bukti tambahan sebagaimana yang telah diminta oleh penyidik gitu kan, atas laporan klien kami yaitu dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suaminya gitu. Yang kedua, kami ingin mempertanyakan perkembangan perkara ya, perkembangan kasus ini sudah sejauh mana kan prosesnya. Cuma itu saja sih.
yang kita. Untuk laporannya sendiri itu dilayangkan kapan ke sini? Untuk laporan itu sekitar tanggal 16 16 malam, ya 16 Oktober ya. 16 Oktober malam. Sekitar tanggal 16 Oktober laporan ini dilayangkan di Polres Jakarta Selatan karena memang terjadinya peristiwa tersebut di wilayah hukum kepolisian Polres Jakarta Selatan. Oke, soal KDRT ini Kak, boleh dijelasin soal kronologinya singkat? Kronologinya waktu itu kita mau nge-gym bareng, terus karena saya udah tahu soal perempuan itu ya, jadi saya meminta kejelasannya, minta penjelasannya seperti apa. Dia nggak mau ngasih penjelasan dan dia emosi, lalu terjadilah KDRT di mobil itu. Penjelasan terkait selingkuhan itu ya Kak? Ya. Oke, setelah Kakak melaporkan, tanggapan dari suami seperti apa? Mengelak. Dia mengelak tidak melakukan KDRT. Kapan mungkin kira-kira akan dipanggil Kak untuk diperiksa? Sudah diperiksa, tapi masih tetap ngelak. Bahkan dia mengaku nikah sirih ya. Nah, waktu kejadian KDRT itu Kak, kira-kira apa aja yang Saya rasakan, saya alami. Yang dialami oleh Kakak? Tentunya saya psikis saya juga kena ya, mental saya udah kena. Selama 3 minggu itu saya tidak mau bertemu orang karena saya trauma. Makanya kenapa saya tidak adakan wawancara ya. Gitu. KDRT itu sendiri berlangsungnya sudah lama atau memang baru-baru belakangan ini ketika Ini yang terparah. terendus? Ini yang terparah. Kalau dulu paling hanya ngedorong gitu, yang gitu-gitu aja, nggak ngelukainnya nggak terlalu separah ini. Ini yang terparah, jadi saya pikir harus ditindaklanjuti. Nah, kalau pemeriksaan di dalam tadi mungkin seperti apa Kak? Lagi dibawa bukti kah atau ditanya berapa pertanyaan gitu Kak sama bukti? Ya, saya bawa beberapa bukti yang kurang, tambahan. bukti-bukti tambahan. Udah sih itu aja. Kalau Jadi lebih ke visum mungkin atau seperti apa Kak? Kalau Bukti visum, surat. visum sudah. Kalau ini bukti surat Surat apa tuh Kak? Maksudnya adalah Ada itu. ada beberapa yang harus kita lengkapin. Kak, ini Permintaan pihak polisi. Kak, kalau untuk yang soal AA nih, tadi kan sempat ngobrol juga ya di restoran pada hari itu. Berarti ada topik lah gitu yang dibicarakan. Mungkin pihak AA mau mengklarifikasi gitu Kak. Mungkin sejauh ini obrolannya sampai mana sih Kak sampai akhirnya cekcok gitu Kak? Saya tidak mau ngobrol sama dia karena menurut saya sudah tidak ada kepentingan lagi dengan dia. Saya sudah mengikhlaskan suami saya. Jadi ya udah, saya tidak mau kasih dia panggung lagi, udah cukup. intinya saat ini kita fokus saja Fokus kepada untuk perkara KDRT. ini ya, yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian di Jakarta Selatan. Ya. Kakak kan mengikhlaskan ya, cuman kalau pada akhirnya pihak AA gitu minta maaf dan perbaikan gitu kan mungkin Saya terima permintaan maafnya, tapi setelah itu ya sudah, anggap ya saya terima maafnya, ya sudah gitu, nggak usah ada perpanjangan lagi, udah cukup. Tapi kenapa pada akhirnya AA mengajukan laporan penganiayaan Kak? Mungkin berarti Kang sendiri menyangkal semuanya gitu Kak? Kenapa? Berarti soal penganiayaan di tempat itu nggak benar semua Kak? Nggak benar, semuanya nggak benar. Tapi terkait dengan laporannya si AA, apakah Kakak sendiri sudah ada dapat panggilan Iya, dari Polres Belum, Jaksel? belum sampai saat ini saya belum ada dapat panggilan. Komunikasi Kakak dan AA sendiri seperti apa nih? Apakah dia pernah menghubungi secara pribadi untuk bertemu kah? Tidak pernah, Membicarakan masalah ini? tidak pernah. Mungkin saat itu mau ketemu untuk ngobrolin tapi kamu sendiri nggak mau Kak? Saya mau, saya ngajakin silahkan kalau mau ngobrol berdua, tapi tidak ada kamera wartawan, saya bilang gitu. Cuman kan dia bersikukuh ingin di kamera, gitu kan. Dia ingin ada kamera di situ, cuman kan saya nggak mau. Alasannya nggak mau ada kamera mungkin? Ini kan soal intern ya. Ini soal intern. Saya punya suami, dia masuk ke ranah keluarga kami, dan saya nggak mau semuanya Publish. saya publish.
kabarnya dia sendiri juga menyangkalkan perselingkuhan itu Kak. Mungkin kamu sendiri gimana? Sedangkan kamu punya bukti. Bukti transfer, Buktinya banyak. bukti chat, Hmm. bukti apa lagi ya? Bahkan supir saya juga dia pakai juga. Apalagi udah cukup bukti semuanya. Bukti chat itu seperti apa sih Kak? Mungkin maksudnya barangkali bahasanya mungkin Iya. teman seperti apa gitu loh Oh Kak. enggak. Mesra ya? Mesra. Ada kata-kata kangen, ada kata-kata cium, ada kata-kata gigit, ada kata-kata mau simpan di apartemen, mau beliin mobil, bahkan udah pilih-pilih mobil, gitu. Sedangkan untuk keluarganya sendiri aja, maksudnya untuk saya dan anak-anak saya aja belum sepenuhnya sejahtera. Akhirnya kasus ini Kakak tahu nih seperti apa ceritanya? Kakak tahu adanya Iya, perselingkuhan antara iya pada akhirnya AA. Kakak tahu ceritanya gitu, tahu membongkar ini. Mungkin kronologinya awalnya gitu Kak. Perempuan itu sendiri yang mengirimkan bukti chattingan dan bukti pengerusakan mobil kami yang dirusak oleh pacarnya. Itu kapan Kak kejadiannya? Yang ngirim chatnya gitu. Hari H itu, tanggal 16, setelah terjadinya penganiayaan. Setelah terjadinya KDRT. Gitu. Jadi seolah-olah itu di waktu yang sama kayak membuktikan juga ya Iya. dari keributan yang terjadi pada hari itu. Iya, betul. Berarti mungkin kalau Kakak sendiri kenal mungkin sama pacarnya Saya kenal baik, bahkan itu katanya sekarang udah jadi mantannya ya. Itu mantannya itu memang teman badminton suami saya. jadi se-circle lah ya berempat. Kami satu circle mainnya samaan gitu. Makanya saya kaget, shock. Kamu kan cewek ya, gimana rasanya kalau digituin? Setelah mungkin AA akhirnya mengetahui informasi ini mungkin dari kedekatan AA bersama suami Kakak dan akhirnya terjadi KDRT ini, gimana reaksi tanggapannya sendiri? Apakah atau enggak? Soal apa? Soal ini, soal akhirnya Kakak di KDRT dan mau pisah dengan suami gara-gara si AA ini. Tanggapan reaksinya seperti apa? Reaksi siapa? Reaksi si AA. Reaksi A. Oh, saya nggak tahu, saya udah nggak peduli juga soal dia. Saya cuma ingin melanjutkan hidup saya bersama anak-anak saya, menata lagi. Semoga saya doain saya dan anak-anak sehat, Dimudahkan rezekinya, dimudahkan rizkinya, menjalani kehidupan yang tenang, ya yang tenang, yang nggak ada konflik damai, lagi, damai, sejahtera. sejahtera. Berarti dari semua ini Kak, dari yang soal KDRT terus perselingkuhan teman dengan suami itu semuanya mereka sangkal Ya, dan masih menyangkal sampai mungkin bukti udah jelas terus udah dilaporin juga. Iya. Semua. Ketika kamu dilaporin balik nih Kak sama kakak gitu sama teman sendiri, kamu sendiri pada akhirnya ketika nanti dipanggil kamu akan seperti apa nih Kak menghadapinya? tenang aja, santai, Hadapi aja kita apa Ya, adanya. apa adanya. Udah gitu aja. Kalau untuk soal bekas lukanya gimana Kak tanggapanmu? Aku nggak tahu. Nggak merasa ya? Kuku saya pendek-pendek, nyakar pakai apa? Hmm. Dan bukan tipe saya juga yang ribut-ribut seperti itu. Saya belum pernah seperti itu. Ya sudah gitu aja. Terima kasih teman-teman semua.